Bab 983, Bibi, hancurkan. Mempromosikan Tuan Pagoda. Mendengar perkataan Sander Ye, wanita bergaun polos sedikit mengernyit. Melihat ini, Sander Ye buru-buru bertanya, "Bibi, ada apa?" Wanita bergaun polos tidak mengatakan apa-apa. Kalau pagoda kecil ditinggikan terlalu tinggi, tidak akan kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan si kecil ini. Wanita bergaun polos berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan pagoda kecil muncul di tangannya. Pagoda kecil langsung heboh. Lebih enak berbaring dan tinggal menang. Wanita bergaun polos menyatukan dua jari dan mengetuk pagoda kecil. Pagoda kecil bergetar hebat dan meledak menjadi cahaya keemasan, namun hanya sekejap. Wanita bergaun polos menyerahkan pagoda kecil kepada Sander Ye. Sander Ye berkedip, "Sudah berakhir." Wanita bergaun polos mengangguk. Sander Ye mengambil pagoda kecil, melihatnya, dan kemudian bertanya dalam hatinya, "Tuan Pagoda, bagaimana kemajuanmu?" Pagoda kecil pun tampak bingung, "Entahlah." Sander Ye langsung bingung. Wanita bergaun polos berkata, "Aku mengubahnya menjadi pagoda kecil yang berorientasi pada pertumbuhan. Mulai sekarang, dia harus berlatih seperti kamu. Semakin banyak orang yang kamu bunuh, semakin kuat jadinya. Tentu saja, dia bisa membunuh orang sendiri." Ekspresi Sander Ye membeku. Pagoda kecil. Tipe pertumbuhan. Sander Ye tersenyum pahit, "Tuan Pagoda tidak bisa lagi berbaring santai." Tentu saja bibi bergaun polos berharap Tuan Pagoda mau berlatih bersamanya. Tapi dengan temperamen Tuan Pagoda, apakah dia akan berlatih? Dia khawatir ini akan menjadi sedikit sulit di masa depan. Pagoda kecil merasa getir namun tidak berani mengatakannya. Wanita bergaun polos berkata, "Ayo pergi." Sander Ye mengangguk, "Oke." Wanita bergaun polos memandang ke arah Yinia, "Di mana rumahmu? Tunjukkan arahnya." Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. "Yinia." Pagoda kecil. Setelah beberapa detik, Sander Ye dan yang lainnya pergi. Pada saat ini, seorang kultivator pedang dengan mata tertutup muncul di tempat kejadian. Dia berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan lembut, "Adik seperguruan, pergilah dengan damai." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Alam semesta nyata, di dunia bencana. Ah! Raungan tiba-tiba bergema dari dalam dunia bencana. Jalan jahat alam semesta nyata. Jalan jahat meraung dengan liar, dan kekuatan bencana kosmik yang menakutkan terus mengalir dari dunia bencana, namun akhirnya ditekan oleh kekuatan lain. Ditekan sampai mati. Sander Ye. Keluarga yang jauh di dalam dunia bencana, suara seperti auman binatang buas terus bergema. Di bawah kepemimpinan Yinia, semua orang datang ke peradaban Tianxing. Dewa tertinggi Tianyun sangat bingung dengan Sander Ye yang membawa wanita bergaun polos ke peradaban Tianxing. Tentu saja, dia juga sedikit khawatir karena dia bisa merasakan bahwa temperamen kultivator pedang wanita bergaun polos sepertinya tidak terlalu baik, tapi dia tidak ada cara untuk menghentikannya. Sekarang hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Tentu saja, semua orang berkuasa di peradaban Tianxing mengenal Sander Ye. Ketika mereka melihat Sander Ye, wajah semua master peradaban Tianxing menjadi muram dan mata mereka tidak ramah. Untungnya Dewa tertinggi Tianxuan sudah mengeluarkan perintah kematian ketika dia kembali, yaitu jangan memprovokasi Sander Ye, terutama wanita bergaun polos. Perdana Menterimu tidak ada di sini, dan sekarang tokoh di peradaban Tianxing yang terbesar dari dua dewa tertinggi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melanggar perintah dewa tertinggi Tianxuan, namun permusuhan mereka tetap ada. Sander Ye membunuh begitu banyak master peradaban Tianxing, dan juga merampok pohon kehidupan Tianxing milik peradaban Tianxing. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Sander Ye sama sekali tidak peduli dengan kebencian di mata master peradaban Tianxing.
Dia mengalihkan pandangannya dari master itu satu persatu, dan segera dia melihat orang yang dikenalnya. Wudo, ketua aula penegak hukum. Melihat Sander Ye, Wudo mengerutkan kening. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Wudo penuh keraguan dan kebingungan. Detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Bang! Pembunuhan instan. Ada keheningan di lapangan. Wajah dewa tertinggi Tianxuan juga menjadi jelek. Dia menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Ketika semua master peradaban Tianxing bereaksi, mereka semua sangat marah. Ini adalah penindasan yang terlalu berlebihan. Banyak master yang langsung melepaskan momentum mereka dan mendesak ke arah Sander Ye, siap untuk mengambil tindakan. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Bibi, hancurkan." Wanita bergaun polos membuka telapak tangannya, dan pedang Hangdao tiba-tiba terbang keluar. Ketika mencapai langit, tiba-tiba pedang itu berhenti, lalu perlahan jatuh. Bang! Dalam sekejap, tekanan kekuatan yang sangat dahsyat menyelimuti seluruh master peradaban Tianxing di lapangan. Hampir seketika, seluruh master peradaban Tianxing berlutut. Hanya Sander Ye dan yang lainnya yang aman di area tersebut. Seluruh wilayah Dewa Tianxing mulai terbakar. Pada saat ini, semua formasi di seluruh wilayah Dewa Tianxing dihancurkan, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk membukanya. Dalam menghadapi tekanan ini, semua orang hanya memiliki satu perasaan, yaitu keputusasaan. Termasuk Dewa tertinggi Tianxuan dan Dewa tertinggi Tianyun. Bahkan kalau sekuat mereka, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan dalam menghadapi tekanan ini. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya kultivator pedang wanita dengan rok polos ini. Dia sudah menjadi orang yang sangat kuat di luar pengetahuan mereka. Dan saat pedang itu semakin rendah, semua master peradaban Tianxing di sekitar mereka roboh. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa itu kematian. Kali ini, Yinia menarik lengan baju Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum tipis, "Aku akan memberimu muka ini." Kata-katanya sangat lembut, namun semua master peradaban Tianxing di ruangan itu mendengarnya. Sander Ye menoleh untuk melihat wanita bergaun polos di sampingnya, "Bibi." Wanita bergaun polos sedikit mengangkat jarinya ke atas, dan pedang Hangdao tidak jatuh lagi, namun tekanannya masih ada, dan master peradaban Tianxing di lapangan masih tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, baik Jinan maupun Dewa tertinggi Tianyun menghela nafas lega. Mereka tahu kalau pedang itu jatuh, peradaban Tianxing pasti akan lenyap. Sander Ye memandang kelompok master peradaban Tianxing dan melihat dua lawan familiar, Dewa Cermin dan Dewa Tianfu. Saat ini, kedua dewa sudah kembali ke tubuh fisiknya. Melihat Sander Ye, ekspresi kedua dewa itu tiba-tiba berubah. Dewa tertinggi Tianxuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Sander Ye sudah menunjuk ke arah mereka berdua. Keduanya secara alami tahu apa maksud jari ini dan mereka langsung terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Pembunuhan instan yang sama. Wajah Dewa Cermin dan Dewa Tianfu dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak punya kekuatan untuk melawan. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Pada saat ini, master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merasa sedikit takut. Dua dewa utama terbunuh seketika bahkan tanpa mampu melawan. Sander Ye mengabaikan master peradaban Tianxing yang ketakutan di sekitarnya dan menarik Yinia menjauh. Dewa tertinggi Tianyun menghela nafas dalam hatinya, lalu menarik Jinan untuk mengikutinya. Wanita bergaun polos melirik master peradaban Tianxing di sekitarnya dan sedikit mengernyit, "Peradaban tingkat 5. Kenapa begitu lemah?" Peradaban Tianxuan. Amarah. Semua master peradaban Tianxing sangat marah. Beraninya wanita ini secara terbuka menentang peradaban Tianxing. Tapi tidak ada buah yang berani berdiri. Dewa tertinggi Tianyun di samping tersenyum pahit.
Segera, Sander Ye membawa Yinia ke wilayah kehidupan Tianxing. Semua master peradaban Tianxing sedikit bingung. Apa yang akan dia lakukan? Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pagoda kecil muncul di tangannya. Sambil berpikir, pohon kehidupan Tianxing muncul di lapangan. Semua orang langsung bingung. Apa yang akan dilakukan Sander Ye? Kembalikan pohon kehidupan Tianxing. Bahkan wajah dewa tertinggi Tianyun pun penuh keraguan. Sander Ye meraih tangan Yinia, lalu menoleh ke arah dewa tertinggi Tianyun yang berada di samping. Senior, aku ingin menikah dengan Yinia, tolong bantu kami. Yinia tercengang. Di sekeliling, ekspresi master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mata dewa tertinggi Tianyun bersinar dengan kerumitan. Dia akhirnya mengerti maksud Sander Ye. Dia ingin menikahi Yinia di depan semua master peradaban Tianxing. Apakah kalian tidak mengizinkan perkawinan campur dengan orang asing? Aku akan mengambil buahmu secara terbuka hari ini. Dewa tertinggi Tianyun merasa sangat rumit. Sebenarnya dia tidak menyalahkan Sander Ye, karena saat Sander Ye pertama kali datang, dia datang dengan ketulusan dan kebaikan, namun peradaban Tianxuan tidak memberinya rasa hormat yang pantas. Kali ini, dia datang bersama para tetua keluarganya. Tidak terima. Lalu maju. Di langit di atas peradaban Tianxing, pedang Hangdao masih tergantung di sana. Dewa tertinggi Tianyun menarik kembali pikirannya. Dia berjalan ke arah Yinia, lalu meraih tangan Yinia. Yinia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Guru." Dewa tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, "Selamat." Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangan Yinia ke tangan Sander Ye. Dia melihat ke arah Sander Ye, dia akan diserahkan padamu mulai sekarang. Sander Ye mengangguk, "Ya." Dewa tertinggi Tianyun melihat ke arah pohon kehidupan Tianxing di samping dan hendak berbicara, namun Sander Ye langsung menyimpan pohon kehidupan Tianxing. Dewa tertinggi Tianyun tersenyum pahit. Dia awalnya ingin bertanya kepada Sander Ye apakah dia bisa mengembalikan pohon itu ke peradaban Tianxing, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak mungkin. Kemarahan orang ini belum hilang. Sander Ye tiba-tiba menoleh ke arah wanita bergaun polos dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, menurut aturan, kalau kami menikah, butuh mahar." "Mahal?" Wanita bergaun polos menatap Sander Ye tanpa bicara. Sander Ye tiba-tiba merasa sedikit takut. Di antara beberapa bibi, yang paling dia takuti adalah bibi bergaun polos dan bibi Feni Ye. Tidak apa-apa kalau bibi bergaun polos tidak marah di hadapannya, tapi akan sangat buruk kalau dia menjadi marah. Wanita bergaun polos tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Dia menandang dewa tertinggi Tianyun, membuka telapak tangannya, lalu dengan lembut meremas. Untuk sesaat, ruang dan waktu di atas kepalanya tiba-tiba terbelah terus-menerus. Wanita bergaun polos melihatnya, lalu membuka telapak tangannya, dan gulungan itu terbang ke arah dewa tertinggi Tianyun. Dewa tertinggi Tianyun sedikit bingung, "Ini." Wanita bergaun polos berkata, "Kalau kamu mempelajarinya secara menyeluruh, kamu bisa meningkatkan tingkat peradaban Tianxing kamu." Mendengar hal tersebut, dewa tertinggi Tianyun langsung terharu. Tingkatkan peradaban. Kalau orang lain mengatakan ini, dia tentu tidak akan mempercayainya. Selama bertahun-tahun, peradaban Tianxing sudah berusaha menemukan cara untuk menembus batas saat ini dan mencapai peradaban tingkat ke-6, tetapi setelah kerja keras selama beberapa generasi, itu tidak berhasil. Bisakah satu gulungan membuat terobosan? Hal ini tentu saja luar biasa. Namun wanita bergaun polo di depannya mengatakan dia bisa, dan dia percaya. Karena pihak lain terlalu kuat. Tidak hanya dewa tertinggi Tianyun, tetapi juga master peradaban Tianxing di lapangan mendengar perkataan wanita bergaun polos. Meningkatkan tingkat peradaban. Beberapa master peradaban Tianxing merasa skeptis. Biarpun kultivator pedang wanita dengan rok polos terlihat sangat kuat,
adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia bisa membantu peradaban Tianxing meningkatkan tingkat peradabannya. Dewa tertinggi Tianyun dengan hati-hati mengambil gulungan itu dan bertanya, "Senior, apa ini?" Wanita bergaun polos berkata dengan tenang, "Aku tidak tertarik membaca hal-hal yang tingkatannya terlalu rendah. Kamu bisa melakukan penelitian sendiri." Dewa tertinggi Tianyun. Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Ye, "Aku pergi." Sander Ye memberi sedikit hormat, "Bibi, berjalanlah perlahan." Wanita bergaun polos menoleh dan melirik master peradaban Tianxing di sekitarnya, lalu memandang Sander Ye dan berkata, "Kamu harus bekerja keras, jangan hanya berkeliaran di area pemula ini sepanjang hari, itu tidak menarik sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Selain itu, aku tidak tertarik dengan peradaban tingkat rendah seperti ini. Kamu bisa memanggil kakekmu." Saat suara itu jatuh, dia menghilang. Sander Ye bersambung.